Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-soleha. Kembali berjumpa pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajarnya. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke buku tema 2. Namun bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ibu. Sebelum belajar, ayo kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri. Kalau pada tema 1 kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, maka pada tema 2 ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan beradaptasi dan melindungi dirinya. Ya, pada judul terdapat kata adaptasi ya. Lalu apa sih yang dimaksud adaptasi? Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Kemampuan adaptasi ini tentunya dimiliki oleh makhluk hidup. Ya, karena memang merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Adapun tujuannya yaitu dapat melindungi diri dari musuh atau predator, dapat memperoleh makanan, dan untuk kelangsungan hidupnya. Dan tentunya tujuan utamanya yaitu agar dapat bertahan hidup lebih lama. Adaptasi itu sendiri ada macam-macamnya dan dibagi menjadi 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, morfologi. Morfologi atau adaptasi morfologi adalah adaptasi yang dilakukan melalui penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Contohnya bisa kita lihat di sini ada tanaman xerofit, yaitu tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan kurang air atau kering. Jadi di sini maksudnya tanaman xerofit adalah tanaman yang bentuk tubuhnya akan menyesuaikan dengan lingkungan kurang air, sehingga dia bisa hidup di lingkungan tersebut, gitu ya. Contohnya ada kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya, dan lain sebagainya. Lalu ada hidrofit. Tanaman hidrofit adalah tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan air. Jadi di sini maksudnya bentuk tubuhnya akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan air. Jadi tempat tinggal dia atau habitatnya dia ada di lingkungan air, maka bentuk tubuhnya itu akan menyesuaikan. Contoh di sini ada teratai, eceng gondok, kangkung, tumbuhan bakau. Nah, kangkung itu sendiri memang terbagi 2 ya. Ada yang ditanam di darat dan ada yang memang ditanam di daerah ada airnya, di lingkungan air. Lalu ada higrofit. Higrofit adalah tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan paku, lumut, tumbuhan kemunting, dedalu, dan tumbuhan daun ungu. Ya, di sini akan lebih diperinci untuk tanaman xerofit. Bisa kita lihat yang pertama ini adalah tanaman lidah buaya.
Di sini ciri-cirinya yaitu akar dangkal, serabut ya, dengan panjang 30-40 cm. Tentunya akar ini berfungsi untuk menyerap air. Lalu ada batangnya pendek dan kecil yang dikelilingi pelepah daun. Lalu di sini ada daunnya berbentuk pita dengan helaian yang memanjang menyerupai pedang dengan ujung meruncing. Permukaan daun dilapisi lilin dengan duri di pinggirnya. Nah, pada tanaman lidah buaya ini daunnya berbentuk tebal ya, karena disinilah letak tanaman ini menyimpan air. Jadi bentuk tubuhnya menyesuaikan agar dia bisa walaupun kurang air tetap bertahan hidup. Nah, itu karena daunnya tadi besar, tebal gitu ya. Lalu ada lapisan lilinnya ya, sehingga dia mengurangi terjadinya penguapan. Duri di pinggirnya juga menyebabkan dia mengurangi terjadinya penguapan. Ini adalah lidah buaya. Lalu ada juga di sini tanaman xerophyt yang bisa kita lihat. Ada tanaman kaktus. Di sini ciri-cirinya yaitu mempunyai akar serabut yang lebat dan panjang sehingga dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak air. Lalu air yang telah terhisap ya, kemudian disimpan di dalam batang. Ya, sehingga di sini yang gemuk adalah batangnya. Ya. Jadi batangnya gemuk gitu. Tapi tidak terlihat seperti ada daun. Nah, padahal daunnya itu ternyata termodifikasi menjadi duri-duri kecil. Ini duri-duri ini ternyata daun. Dan batangnya ini yang gemuk. Jadi batangnya inilah sebagai tempat menyimpan air. Sehingga bisa bertahan hidup walaupun berada di lingkungan yang kurang air. Nah, batang ini berlapis lilin ya, sehingga mencegah terjadinya penguapan. Begitu juga dengan daun, kenapa termodifikasi menjadi duri kecil, itu juga berfungsi untuk mengurangi terjadinya penguapan. Nah, contoh lain ya ada eceng gondok tadi ya untuk hidrofit. Nah, dia bentuk tubuhnya juga akan menyesuaikan untuk eceng gondok. Nah, jadi daunnya mengilap dan berlapis lilin agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Jadi daunnya juga mengkilap dan berlapis lilin ternyata agar tidak mudah busuk. Lalu pangkal daunnya biasanya kalau eceng gondok itu berongga. Jadi berfungsi untuk membantu mengapung di air. Dan biasanya juga memiliki akar yang lebat sehingga menjaga keseimbangan saat mengapung. Jadi bisa kita lihat dari beberapa uraian ini ya, bahwa bentuk tubuhnya akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Ketika dia berada di kering, maka seperti itu bentuk tubuhnya untuk menyimpan air. Lalu ketika dia berada di air, maka ada yang terjadi keseimbangan, ada yang daunnya lilin gitu ya, sehingga tidak busuk dan sebagainya. Contoh lain juga tadi di hidrofit ada eceng gondok ya. Selain eceng gondok, teratai. Ya, sama seperti eceng gondok pada dasarnya. Di sini tangkai daunnya tumbuh memanjang sehingga helai daunnya mengapung di atas permukaan air. Dan itu mempermudah proses fotosintesisnya. Dan daun teratai itu lebar sehingga mempermudah penguapan air. Batangnya memiliki rongga udara sehingga membawa oksigen ke batang dan akar. Dengan begitu walaupun batang dan akar berada di dalam air, ternyata teratai tetap dapat bernafas. Yaitu tadi bentuk tubuh berdasarkan morfologinya. Lalu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan melalui penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Morfologi tadi bentuk tubuh ya, menyesuaikan lingkungan, sementara fisiologi fungsinya. Jadi fungsi alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Yuk kita masuk ke contoh.
di sini ada kantung semar. Bisa kita lihat ya, bentuk kantung semar daunnya termodifikasi menjadi bentuk piala atau guci. Ya. Dindingnya menghasilkan nektar. Serangga yang hinggap di tepi atau masuk ke dalam maka akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantung. Ya. Kantung semar ini merupakan tumbuhan yang memang biasanya tumbuh di rawa, di mana kandungan nitrogennya sangat sedikit. Dan dia membutuhkan zat nitrogen ini untuk pertumbuhan tumbuhan. Sehingga untuk memenuhinya, maka di sini dia mencerna serangga. Nektarnya di sini tadi sudah dijelaskan, dindingnya menghasilkan nektar. Nah, nektarnya ini untuk menarik serangga sehingga serangganya mendekat gitu ya. Dan di dalam cairannya kan kantung ya, itu kantung ada cairan di dalamnya. Makanya bentuknya seperti guci. Jadi bisa ada cairannya. Nah, di dalamnya ada cairan dan cairan inilah yang nanti ketika ada serangga maka melarutkan serangga itu sehingga kantung semar dapat menyerap kandungan nitrogennya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa fungsi alat kerja tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Karena lingkungannya kurang nitrogen ya, lalu maka bentuk tumbuhannya berupa seperti guci, ada cairannya dan cairannya berfungsi di sini untuk menyerap serangga. Di dalam cairan itu juga ada dinding-dindingnya, ada nektar. Nah, itu semua fungsi-fungsinya berkaitan dengan lingkungannya. Tanaman selanjutnya adalah Drosera. Drosera memiliki daun yang berbentuk seperti batang pipih memanjang dan dipenuhi rambut merah panjang. Dengan ujung rambutnya terdapat nektar. Saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkan. Ya. Jadi di sini juga merupakan contoh dari fisiologi. Lalu ada tanaman Venus flytrap. Ya, daunnya berbentuk menyerupai mulut yang sedang terbuka dengan bulu-bulu halus yang terlihat seperti gigi-gigi tajam. Saat serangga menyentuh bulu halus, daun langsung mengatup dan menerkam. Dan ternyata nanti di dalamnya juga akan diserap serangganya untuk diambil nitrogennya. Ini dari contoh fisiologi. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah lakunya dengan lingkungan habitatnya. Tadi ada bentuk tubuh, ada fungsinya, lalu di sini ada tingkah lakunya. Contohnya yang pertama putri malu. Ya, bisa kalian ketahui ya, ketika kita sentuh gitu ya, kita kasih sentuhan sedikit saja, putri malu akan mengatupkan atau menguncupkan daunnya. Dan ini tingkah laku putri malu ini juga merupakan salah satu cara tumbuhan ini melindungi diri dari makhluk yang akan memangsanya ya. Jadi hewan herbivora ketika ingin memakan jadi tidak ingin gitu ya, karena mengira putri malu ini sudah layu, jadi tumbuhan bukan tumbuhan segar gitu. Ini juga merupakan adaptasi tingkah laku dan merupakan salah satu cara tumbuhan ini melindungi dirinya. Lalu ada pohon jati. Ya, pohon jati pada musim kemarau ya biasanya akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Selain pohon jati juga ada pohon mahoni, kedongdong, sengon, randu, bunga flamboyan. Jadi ketika musim kemarau tingkah lakunya dia
tingkah laku tumbuhan ini, maka akan menggugurkan daunnya dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Lalu ada tanaman jagung, tingkah lakunya ketika sangat panas ya, daun jagung akan menggulung. Ini dari adaptasi tingkah laku, beberapa contoh. Selanjutnya, kita akan membahas cara melindungi diri tanaman ini. Tadi udah ada yang dibahas sedikit ya, dengan mengatukan atau menguncupkan daun. Lalu di sini ada yang lain dengan duri. Jadi melindungi dirinya dengan duri, dengan getah, dengan racun, dan dengan rambut. Ya, dengan duri maka berarti pada tubuhnya terdapat duri-duri ya. Nah, biasanya terdapat duri-duri entah itu pada batangnya atau pada tepian daunnya, maka di tubuh tersebut akan ada duri. Di sini contohnya ada kaktus ya. Jadi kaktus selain durinya itu merupakan bentuk adaptasi morfologi ya, untuk mengurangi penguapan. Ternyata ini juga merupakan cara tumbuhan tersebut melindungi dirinya. Jadi ada duri-duri. Lalu ada mawar. Ya, biasanya kalau kita mau memetik bunga mawar, apalagi kita tidak mengetahuinya, maka tiba-tiba tangan kita sakit ya. Karena ternyata pada tanaman mawar ini ada duri-duri. Lalu ada salak, ada di jeruk nipis, ada di durian, dan ada lidah buaya. Ini contoh tanaman yang melindungi diri dengan duri. Lalu dengan getah. Ya, berarti tumbuhan ini akan mengeluarkan getah jika tumbuhannya dilukai. Kalau ada hewan mau memangsa tanaman, ketika mau melukai pohon tersebut, itu ya, akan mengeluarkan getah. Nah, getah ini akan menyebabkan hewannya menjadi enggan, jadi nggak mau untuk memakannya. Contohnya ada buah nangka, ada getah ya, buah sao, batang sukun, lalu ada lagi pohon jarak ya. Itu ada dengan getah. Lalu selanjutnya dengan racun. Ya, dengan racun berarti tumbuhannya akan menghasilkan racun. Di sini ada pohon kecubung, contohnya ada pohon jarak, singkong karet, upas, gadung. Dan yang terakhir, melindungi diri dengan rambut. Jadi beberapa tumbuhan memiliki rambut di permukaan tubuhnya, dan rambut ini juga disebut lugut ya, dan biasanya akan mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit. Contohnya ada bambu, tanaman bambu, jelatang atau pulus, dan rambutan. Ya, alhamdulillah selesai sudah paparan materi dari hari ini ya. Jadi kita telah belajar tentang cara beradaptasi tumbuhan ya, dari morfologi, fisiologi, tingkah laku, lalu cara melindungi dirinya ada dengan duri, dengan getah ya. Semoga paparan yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan mengerti. Dan sebagai wawasan lagi buat kalian, kalian bisa perbanyak dengan membaca-baca buku-buku yang kalian miliki, mau itu buku tematiknya atau sumber-sumber lain ya, untuk menambah wawasan kita gitu ya. Dan wawasan kita ini akan berguna tentunya untuk kita ke depannya ya. Jadi perbanyaklah membaca buku. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.